Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak film yang menceritakan bagaimana perjuangan manusia berburu harta karun. Untuk mendapatkan harta karun itu, mereka rela berjuang menantang bahaya, bertaruh nyawa, mendaki gunung, memasuki hutan belantara, atau menyelam ke dasar laut sekalipun. Demi harta karun pula, seakan mereka tak pernah takut kehilangan nyawanya. Dan demi harta karun, segala cara dihalalkan. Memiliki harta selalu menarik bagi manusia. Rasa ingin memiliki harta menjadikan manusia berani menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Alam yang indah digali dan dijarah, hewan yang indah ditembak dan diambil bagian tubuhnya yang memiliki nilai jual tinggi. Tak ada hukum yang menakutkan bagi manusia. Yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kemudian menjadikannya keuntungan besar yang bisa didapatkan. Sikap yang seperti inilah yang hendak dikoreksi oleh Yesus. Kecintaan manusia pada harta melebihi kecintaan pada hal lain menjerumuskan manusia dalam kehidupan yang membinasakan. Walaupun bergelimang harta, belum tentu ada damai sejahtera di dalam hati, karena mungkin cara mendapatkannya tidak benar dan sering bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Melihat ini semua, Yesus mengajarkan agar kita manusia berani merubah orientasi kehidupan, bukan fokus pada kehidupan dunia, tetapi kehidupan di surga yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita perlu mengingat akan satu orang kudus gereja, yakni Santo Fransiskus dari Assisi. Orang kudus ini melakukan apa yang Yesus minta agar kasih dalam diri manusia semakin sempurna. Santo Fransiskus menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, dan tidak tanggung-tanggung, Santo Fransiskus membuat dirinya sendiri
miskin dan hina dina di hadapan orang lain. Yesus meminta dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita yang mempunyai harta berlebih dalam tanda petik untuk tidak hanya hidup dengan memikirkan diri sendiri. Tak pelak begitu banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan pertolongan kita. Kita dapat melakukan hal kecil asal dilakukan dengan cinta yang besar, maka kasih itu akan membuahkan rahmat bagi sesama. Kita dapat saja melakukan seperti yang Yesus minta, menjual segala hak milik kita. Namun pertanyaannya, apakah kita tulus? Apakah hanya untuk dilihat oleh orang lain? Terkadang pemberian seorang anak kecil yang bernilai 500 atau 1.000 rupiah dengan hati yang polos lebih berdaya guna dan berahmat di hadapan Allah ketimbang kita yang memberikan seluruh milik kita namun dengan hati yang sangat tidak rela. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita tidak hanya menjual milik kita secara harafiah, tetapi lebih dari itu, memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan, setia kepada Tuhan, dan siap diutus bagi orang lain dengan sepenuhnya memberikan diri bagi sesama, sehingga kasih Allah dapat dirasakan melalui pemberian hidup kita bagi orang lain. Yesus juga mengajarkan bagaimana kita yang mempunyai harta untuk menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. Yesus meminta kita untuk tidak melekatkan hati hanya untuk kepentingan harta duniawi, melainkan hanya kepada Allah, sehingga hati kita sepenuhnya hanya bagi Allah dan tidak ada hal lain yang mengganggu kita dengan Allah. Semoga kita dapat menjadi orang yang sederhana di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kurangi dan perbanyak dalam hidup ini. Kurangi ucapan yang mendendam, perbanyak ucapan yang mengasihi. Kurangi kata-kata yang mengejek, perbanyak kata-kata yang menghargai. Kurangi kata-kata yang melemahkan, perbanyak kata-kata yang mendorong. Kurangi perkataan yang menolak, perbanyak perkataan yang memperhatikan. Kurangi kata-kata kritik, perbanyak perkataan yang membangun. Kurangi kata-kata yang sia-sia, perbanyak kata-kata yang mendatangkan inspirasi. Kurangi kata-kata yang kasar, perbanyak kata-kata yang lemah lembut. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kolose bab 4 ayat 6. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bila kami mematuhi perintah-Mu, maka kami bukan lagi hamba, melainkan putra. Kami mohon, ajarilah kami hidup penuh cinta kasih yang memenuhi segala perintah serta mencakup semua orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.